Ketika Israel menyerang target Hamas di Doha, Qatar, bangsa-bangsa Arab marah. Mereka berkoar, "Kami akan bersatu melawan Israel." Namun sesungguhnya kita melihat pola lama yang diulang kembali. Sejak zaman Daud, bangsa-bangsa selalu bersekongkol melawan Israel. Mereka berkata, "Marilah kita lenyapkan mereka sebagai bangsa, supaya nama Israel tidak diingat lagi." Dengan seias kata mereka mengadakan musyawarah, mereka mengadakan persekutuan melawan engkau. Inilah yang sedang terjadi. Dunia tidak benar-benar marah karena perang. Dunia marah karena ada Israel. Dunia benci bukan karena politik, tetapi karena Israel adalah umat pilihan Allah. Dan kebencian itu dipakai iblis untuk memanaskan hati bangsa-bangsa. Tetapi firman Tuhan berkata, "Aku sendiri akan menjadi pagar tembok berapi di sekelilingnya." Zakaria 2 ayat 5. Israel tidak bisa dihapuskan, sebab yang menjaga mereka bukan PBB, bukan Amerika, melainkan Allah semesta alam. Majelis Umum PBB baru saja mengesahkan deklarasi solusi dua negara. Dunia berpikir dengan dokumen itu, damai bisa datang. Tetapi saudara, apakah damai bisa lahir dari pena manusia? Firman Tuhan sudah lama menyingkapkan tipu daya itu. Yeremia 6 ayat 14 berkata, "Mereka mengobati luka umatku dengan remeh, sambil berkata, 'Damai, damai.' Padahal tidak ada damai, itulah PBB. Mereka mengobati luka Palestina, Israel dengan plester politik. Padahal luka itu rohani. Luka itu berasal dari kebencian terhadap Allah Israel. Maka selama bangsa-bangsa menolak kebenaran firman, tidak akan pernah ada damai. Mereka bisa berkoar, 'Dua negara, persamaan hak, keadilan.' Tetapi sesungguhnya itu adalah usaha untuk memaksa Israel membagi tanah yang sudah dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Yoel 3 ayat 2 memperingatkan, "Aku akan mengumpulkan segala bangsa dan membawa mereka turun ke lembah Yosafat. Di sana aku akan berperkara dengan mereka tentang umatku dan milik pusakaku Israel, yang mereka sebarkan ke antara bangsa-bangsa, dan mereka membagi-bagi tanahku." Perhatikan kata itu, membagi-bagi tanahku. Inilah inti masalahnya. Palestina bukan sekadar konflik politik, tetapi sebuah pemberontakan terhadap kedaulatan Allah. Hari ini, berita tentang Gaza tidak pernah padam. Israel mengebom kota itu, ratusan ribu orang mengungsi, dunia menangis. Tetapi apakah dunia lupa bahwa Gaza sudah lama menjadi simbol perlawanan terhadap umat Tuhan? Zefanya 2 ayat 4 dan 5 bernubuat, "Sebab Gaza akan ditinggalkan dan Askelon menjadi reruntuhan. Asdod pada tengah hari akan dihalaukan dan Ekron akan dicabut dengan akar-akarnya. Celakalah kamu penduduk tanah laut, bangsa Kreti. Firman Tuhan berlaku terhadap kamu, hai Kanaan, tanah orang Filistin. Aku akan membinasakan engkau sehingga tidak ada lagi pendudukmu." Gaza bukan sekadar tempat geografis. Gaza adalah lambang kebencian purba dari bangsa Filistin terhadap Israel. Dari zaman Simpson sampai hari ini, Gaza selalu menjadi titik api, dan nubuat ini sedang tergenapi. Gaza memang menjadi reruntuhan, bukan karena kekejaman Israel, tetapi karena firman Tuhan sudah menuliskannya ribuan tahun lalu. Ketika berita menyebut lebih dari 200.000 korban jiwa di Gaza sejak perang 2023, hati manusia hancur. Banyak orang menangis, banyak simpati datang. Tetapi marilah kita mendengar dengan teliti, darah siapa yang menjerit. Amsal 28 ayat 17 berkata, "Orang yang terbeban karena hutang darah akan lari sampai ke liang kubur. Jangan seorang pun menolongnya." Hamas menumpahkan darah orang Israel pada 7 Oktober. Mereka menyeret bayi, memperkosa wanita, membantai keluarga. Itu adalah hutang darah. Dan firman berkata, orang yang menumpahkan darah tidak akan bisa lari dari penghakiman. Maka meski dunia menangisi Gaza, langit mencatat, hutang darah Hamas sedang ditagih. Kita melihat para pemimpin dunia, para aktivis, bahkan gereja-gereja tertentu berteriak, Israel melakukan genosida, padahal mereka bungkam saat Hamas membantai ribuan orang Yahudi. Firman Tuhan menyingkapkan kemunafikan ini. Amsal berkata, dengan bibirnya orang yang membenci menyamar, tetapi dalam hatinya ia menaruh tipu daya. Jika ia membujuk dengan suara yang ramah, janganlah engkau percaya, sebab ada 7 kekejian dalam hatinya. Walaupun kebenciannya diselubungi tipu daya, kejahatannya akan nyata dalam jemaah. Lihatlah, dunia menyamar dengan kata-kata hak asasi, keadilan, dan kemanusiaan. Tetapi hati mereka dipenuhi kebencian terhadap umat Allah. Tuhan sendiri yang akan mempermalukan mereka di hadapan dunia. Saudaraku, jangan heran melihat berita-berita ini. Jangan goyah ketika dunia menuduh Israel. Sebab firman Tuhan sudah menjanjikan. Yesaya berkata, sesungguhnya semua orang yang marah kepadamu akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang berbantah dengan engkau akan tidak ada apa-apanya dan akan binasa.
Engkau akan mencari orang-orang yang melawan engkau, tetapi tidak menemukannya lagi. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan menjadi tidak ada apa-apanya dan hampa. Itu adalah janji Allah bagi Israel. Dan janji itu juga berlaku bagi setiap orang percaya yang berdiri di pihak Tuhan. Dunia boleh membenci, bangsa boleh bersatu melawan, tetapi yang berperkara dengan Israel bukan manusia, melainkan Allah sendiri. Hari ini kita hidup di tengah nubuat yang sedang digenapi. Gaza menjadi abu, Qatar terguncang, PBB bersuara, bangsa-bangsa berbohong. Tetapi firman Tuhan tetap tegak. Yesus berkata dalam Matius 24 ayat 6 dan 8, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Inilah zamannya.